Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, bahwa karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku mengerti sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepada yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Sing
Pembacaan Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah perlu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesatan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Injil dari Matius 9 ayat 35 hingga 38. Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Supaya kita yang membaca kebenaran firman Tuhan mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sepanjang ibadah ini kita akan mengumpulkan satu tema yaitu kerja buat Tuhan. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah diutusnya, yang sudah dikasihaninya, dan yang sudah beroleh belas kasihan Tuhan. Ayo kita kerja buat Tuhan. Saudara, Matius 9 ayat 35 hingga 38 yang kita baca tadi di sana membicarakan tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang cukup banyak, cukup padat dia lakukan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Tuhan Yesus masuk ke sana untuk melayani orang banyak. Yang tidak lain dia datang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu sudah datang. Damai sejahtera Tuhan sudah datang. Mesias itu sudah datang. Bagi umatnya itu ada pengampunan, bagi umatnya ada penebusan, bagi umatnya ada Tuhan yang betul-betul datang mau menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika diselamatkan, ketika percaya, jaminan itu pasti Tuhan berikan dengan baik. Dan itulah berita Injil Kerajaan Allah yang terus diberitakan Tuhan Yesus. Bukan saja Tuhan Yesus memberitakan, tetapi juga dia menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan hanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara, di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang cukup padat itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Saudara, yang menarik ayat ini kita akan melihat ketika dikatakan dan dicatat oleh Matius, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, dan di situ juga ada murid-muridnya yang melihat orang banyak. Dan di antara murid-muridnya juga ada orang banyak yang sama-sama menyaksikan bahwa mereka banyak datang kepada Tuhan. Tetapi ternyata ketika mereka melihat, itu dampaknya beda-beda. Ketika orang banyak melihat, ternyata mereka semua juga tidak peduli dengan apa yang mereka lihat. Tidak peduli dengan lingkungannya. Orang-orang begitu acuh sekali dengan lingkungannya. Bahkan ada yang sinis dan saling merendahkan karena memang itu bukan kelas saya. Saudara, pernah tidak dilihat orang ini dari bawah sampai kepala, atau dari kepala turun ke bawah dilihat ini? Pernah? Kalau pernah, rasanya kayak apa? Itu dilihat dari sepatunya terus ke atas sampai rambutnya sampai kepalanya bolak-balik. Kalau itu kan kelas saya, biarin. Saudara, sering, istri saya itu sering juga. Kalau dia nggak kenal ini lucunya istrinya Nathanael, kalau campur dengan orang ada di pesta orang banyak, gitu ya. Ya, memang saya senang istri yang sederhana. Nggak pantas istri pendeta itu nanti glamor, gitu ya. Begitu ketemu orang banyak dilihat dari kepala, minggir,
ya nggak apa-apa. Nggak mau kenal ya nggak apa-apa. Tapi begitu kenal, loh, kunjungi Natalnya. Wah, pendeta kok kita tidak kenal, nggak tahu. Lu sudah lihat dari kepala sampai kaki kok bisa nggak tahu? Nggak enak. Oh, itu bukan kelas saya. Aku nggak peduli. Ada orang yang melihat di antara orang banyak, kita termasuk murid-murid Tuhan Yesus, bungkam. Tidak berbicara apa-apa dengan sekitarnya yang ada, yang juga mereka lihat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat, tapi responnya berbeda. Oleh karena itu, saudara, ketika mereka melihat, saudara, ada yang tidak peduli, ada yang acuh terhadap lingkungannya, ada yang sinis, yang saling merendahkan, bungkam 1000 bahasa, yang tidak mau mengerti. Pertanyaannya, kenapa orang bisa begitu? Saudara, tidak lain karena mereka sebetulnya melihat dengan kacamata yang berbeda. Apa yang mereka lihat, saudara? Mereka melihat dengan hati ego. Hati yang ego, yang mementingkan dirinya sendiri. Dan ketika hati ego itu muncul, saudara bisa tidak peduli dengan orang lain, bisa tidak peduli dengan siapapun. Yang penting saya menjadi layak. Saudara, hati-hati, ini bisa terjadi juga ya di dalam rumah tangga kita ya. Suami hatinya ego, wah minta dilayani terus sama istrinya. Sampai istrinya mengatakan, ya, oh, aku tuh pembantu atau istrimu? Kalau model gini kok cocok